Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Rahmah. Di sini saya mau mempresentasi tugas responsi asuhan kefarmasian. Nomor 1 benar, kemudian dilanjutkan dengan nomor 2. Soalnya yaitu, apakah resep tersebut memenuhi kelengkapan resep? Jelaskan jawaban Anda. Nah, di sini jawaban saya kurang tepat, yaitu saya menjawab resep tersebut termasuk kelengkapan resep karena persyaratan administrasi lengkap seperti nama pasien lengkap, jenis kelamin, tanggal pasien datang ke rumah sakit, kemudian umur pasien, nama dokter, dan nomor telepon. Kemudian jawaban yang benar yaitu nama pasien itu lengkap, umur pasien lengkap, jenis kelamin lengkap, berat badan atau tinggi badan itu tidak lengkap, nama dokter lengkap, alamatnya tidak lengkap, nomor telepon tidak lengkap, parafnya lengkap, tanggal penulisan resep lengkap, bentuk dan kekuatan sediaan lengkap, kompatibilitas tidak digunakan dikarenakan resep tidak menggunakan obat campur. Nah, kemudian dilanjutkan dengan nomor 3. Nomor 3 ini sebutkan 5 kategori penyimpanan obat di rumah sakit beserta contohnya. Kemudian jawaban saya hanya menyebutkan yaitu seperti LASA, high alert, Vivo, Vevo, dan terapi sediaan. Kemudian jawaban yang benar untuk nomor 3 yaitu yang pertama ada kategori penyimpanan obat. Yang pertama itu ada sesuai dengan bentuk sediaan, seperti obat tablet sama tablet, sirup dengan sirup. Kemudian alfabetis, itu sesuai dengan huruf alfabetisnya. Kemudian dilanjutkan dengan Vivo dan Vevo. Nomor 4, yaitu obat disimpan sesuai dengan suhu. Jika sediaan termolabil disimpan dalam lemari pendingin disertai dengan alat pengukur suhu. Suhunya yaitu 2-8 derajat Celcius, sedangkan sediaan yang stabil itu disimpan pada suhu ruangan. Obat narkotika, psikotropika, dan perkusur disimpan dalam lemari khusus dan terkunci serta pengeluaran obat ketiga tersebut harus dicatat di kartu stok obat yang perlu diwaspadai atau high alert. Contohnya itu larutan MgSO4, NaCl yang diberi tanda high alert. Kemudian yaitu obat LASA. Obat LASA ini dipisahkan jaraknya dan diberi label LASA. Contohnya itu seperti injeksi epinefrin dan efedrin yang diberi label LASA. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 4. Soalnya yaitu sebutkan 5 jenis alat kesehatan beserta dengan kegunaannya. Nah, di sini jawaban saya kurang lengkap. Saya menjawab yang pertama itu ada infuset, yaitu alat yang digunakan untuk memasang infus. Yang kedua itu ada squid, yaitu untuk memasukkan cairan obat ke dalam tubuh melalui pembuluh darah. Yang ketiga itu ada gunting operasi yang digunakan untuk memotong atau sayatan pada tubuh pasien yang akan menjalani operasi. Kemudian yang itu ada kateter. Kateter itu dihubungkan dengan kantong urin untuk menampung jumlah urin yang keluar, dan yang terakhir yaitu ada multicek. Multicek ini untuk cek gula darah. Kemudian jawaban yang benar yaitu yang pertama itu ada infuset, yaitu alat yang digunakan dalam proses pemasangan infus. Infuset ini berguna sebagai jalan masuknya cairan infus ke dalam tubuh pasien. Kemudian itu ada squid. Squid ini berguna untuk memasukkan cairan obat ke dalam tubuh melalui pembuluh darah atau intravena. Kemudian ada gunting operasi. Gunting operasi ini berguna untuk membuat potongan atau sayatan pada tubuh pasien yang akan menjalani operasi. Nah, yang keempat itu adalah full kateter.
Volkateter ini berguna untuk dihubungkan dengan kantong urin untuk menampung jumlah urin yang keluar. Dan yang terakhir itu adalah multi-check. Multi-check ini berguna untuk cek kadar gula darah atau glukosa, asam urat, kolesterol, dan uji kadar hemoglobinnya. Nah, yang nomor terakhir yaitu ada nomor 5, soalnya sebutkan 3 jenis dispensing obat di rumah sakit dan jelaskan masing jenis dispensing tersebut. Nah, di sini jawaban saya itu salah. Saya menjawab benar si pasien, yaitu melihat nama pada lembar resep, namanya lengkap, jenis kelaminnya lengkap, dan umurnya. Kemudian dosisnya yaitu memastikan dosis sesuai dengan instruksi dokter dan catatan pemberian obat. Dan yang ketiga itu cara pemberian obat, itu melalui oral, topikal. Nah, di sini jawaban yang benar yaitu Unit Dose Dispensing System atau UDDS. UDDS ini merupakan metode pelayanan yang diterapkan di JLH, di mana sediaan farmasi obat oral dan injeksi pada pasien rawat inap dalam bentuk dosis tunggal dan diserahkan untuk sekali pemakaian selama pengobatan berlangsung. Sistem distribusi ini berlaku di pelayanan rawat inap. Setelah apotek menerima resep dan melakukan screening resep, petugas selalu mencatat obat-obat yang digunakan di dalam catatan penggunaan obat yang berbeda di setiap pasien, dan obat akan disiapkan sesuai jadwal pemberiannya. Kemudian yang kedua itu ada individual prescription. Ini merupakan pelayanan sediaan farmasi obat dan alkes kepada pasien secara individual dengan resep yang telah diberikan oleh dokter kepada si pasien tersebut. Kemudian sistem distribusi ini berlaku di pelayanan farmasi, rawat jalan, serta pasien rawat inap yang mendapat resep saat pulang. Setelah apotek ini menerima resep dan mengecek kelengkapannya, petugas menghitung harga obat dan meminta persetujuan si pasien. Kemudian ada floor stock. Floor stock ini adalah stok obat yang ada di setiap perawat yang berisi bahan medis dan alat kesehatan yang digunakan habis pakai dan merupakan bagian dari pelayanan keperawatan. Distribusi floor stock ini berasal dari logistik yang melalui kepala layanan keperawatan. Nah, sekian presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.